Hai guys, welcome to my YouTube channel. Saat ini saya sudah bersama-sama dengan teman-teman saya dari kelompok 2 dengan mata kuliah perkoperasian. Dan perkenalkan teman saya dari ujung sana. Hai, perkenalkan nama saya Eko Laris Buasa. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Eka Sakti Padang dari program studi pendidikan ekonomi dengan Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan BP21. Terima kasih. Selanjutnya, Hai, perkenalkan nama saya Sri Natazuheli. Saya adalah mahasiswa Universitas Eka Sakti Padang dengan program studi pendidikan ekonomi Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan BP21. Halo guys, perkenalkan nama saya Sri Natazuheli. Saya berasal dari Universitas Eka Sakti Padang dengan program Fakultas Perguruan Ilmu Pendidikan dengan jurusan Pendidikan Ekonomi BP21. Dan saya, Stevi David Koyong, mahasiswa Universitas Eka Sakti Padang, program studi pendidikan ekonomi, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, BP21. Dalam video kali ini, kami akan membuat sebuah skenario mengenai jaringan usaha koperasi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Selamat menonton! Jaringan usaha atau business networks adalah sebuah kerjasama usaha, akses, dan hubungan-hubungan dengan pihak ketiga atau perusahaan lain, lembaga keuangan, serta lembaga lainnya yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjalankan usahanya secara efektif dan efisien, sehingga dapat dicapai produktivitas dan daya saing yang tinggi. Jaringan usaha koperasi merupakan sebuah wujud keinginan dari masing-masing anggota dalam upaya menjawab tantangan dan peluang usaha. Dasar pemikiran dan konsep kerjasama dalam koperasi adalah menggalang kekuatan dan kemampuan bersama untuk menghadapi persaingan-persaingan yang merugikan. Latar belakang terbentuknya jaringan usaha ini yaitu disebabkan oleh tidak dapat dipecahkannya masalah kemiskinan atas dasar semangat individualisme. Jaringan usaha koperasi lahir sebagai alat untuk memperbaiki kepincangan-kepincangan dan kelemahan-kelemahan dari perekonomian bentuk kapitalistis. Dalam jaringan usaha koperasi, terdapat beberapa kerjasama antar koperasi dan juga hubungan antara perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum, baik antara koperasi dengan koperasi maupun koperasi dengan bukan koperasi dan di bidang usaha atau bukan di bidang usaha, karena membutuhkan bantuan orang lain atau organisasi lain dalam rangka meningkatkan kegiatan usahanya. Jaringan usaha koperasi juga dapat memberikan berbagai manfaat bagi para anggotanya, yaitu seperti masing-masing koperasi dapat saling belajar satu dengan lainnya. Koperasi peserta program semakin mempererat kerjasama dengan para penyalur, sehingga akan meningkatkan kemampuan koperasi dalam pengadaan barang secara cepat dan tepat sesuai dengan permintaan pelanggan. Nah, berikut ini merupakan sebuah tayangan video yang diharapkan dapat membantu saudara dalam memahami mengenai jaringan usaha koperasi. Saat ini saya sudah berada di salah satu jaringan usaha koperasi yang ada di Indonesia. Nah, untuk mendapatkan info yang lebih lanjut, mari ikuti saya untuk berbincang-bincang bersama dengan para anggota jaringan usaha koperasi tersebut.
Baiklah, saat ini saya akan berbincang-bincang bersama dengan para anggota jaringan usaha koperasi. Permisi, selamat siang. Siang. Aduh, maaf mengganggu waktunya ya Mbak. Bisa kita berbincang-bincang sebentar? Oh, bisa. Halo Mbak, dengan Mbak siapa dan dari koperasi mana ya? Halo Mas, perkenalkan nama saya Rizky Handayani dari jaringan usaha koperasi produksi. Oh ya Mbak, saya mau bertanya, apa yang melatar belakangi sehingga koperasi produksi ini dapat terbentuk dengan demikian? Latar belakang jaringan usaha produksi ini merupakan kegiatan mengombinasikan materi dan kekuatan input, faktor, dan sumber daya dalam pembuatan barang dan jasa. Produksi adalah hal yang dilakukan untuk menambah nilai guna suatu barang dan jasa dengan menggunakan faktor produksi yang tersedia. Kegiatan produksi dilakukan agar menambah nilai guna barang dan jasa. Dalam proses pemasaran nantinya produksi menunjang hasil yang baik, maka dibutuhkan faktor-faktor produksi seperti teknologi, lama usaha, jumlah tenaga kerja, modal, lahan, serta kegiatan seperti penyuluhan. Oh begitu ya. Terus kalau boleh tahu apa yang mendorong sehingga koperasi produksi memutuskan untuk bergabung dengan koperasi jasa dan koperasi pemasaran dalam membangun jaringan koperasi ini? Karena yang mendorong kami untuk bergabung adalah barang yang sudah kami produksi cepat disampaikan kepada konsumen. Nah, karena hal tersebut, kami membutuhkan bantuan koperasi jasa pemasaran dan jasa pengiriman agar produk yang kami buat bisa secara cepat tersampaikan kepada pihak konsumen. Dengan begitu kami dapat membuat produk yang baru. Oh begitu ya. Nah, kalau boleh tahu apa ya fungsi dan manfaat dari bergabungnya jaringan koperasi produksi dengan jaringan usaha ini? Fungsi yang dapat dilakukan dalam produksi adalah sebagai hubungan antara teknis dan hasil produksinya, dan juga memperlihatkan hubungan teknis antara macam-macam input dan output. Manfaat dari jaringan usaha produksi adalah meningkatkan kinerja usaha atau perusahaan, memudahkan dalam mendapatkan informasi pasar. Oh ya Pak, kalau boleh tahu bagaimana sih proses dan kegiatan dari koperasi produksi di dalam jaringan usaha koperasi tersebut? Proses kegiatan produksi adalah bagian dari aktivitas ekonomi seperti membuat, menciptakan, hingga menghasilkan barang atau jasa, atau bisa disebut proses untuk menciptakan hasil. Jadi proses dan kegiatannya yaitu membuat, menciptakan, dan menghasilkan barang yang diperlukan oleh konsumen ya. Koperasi produksi bergabung dalam jaringan usaha produksi sebenarnya melengkapi dalam bidang apa sih? Bisa dijelaskan? Bidang jaringan usaha koperasi terbagi tiga. Satu, jaringan usaha koperasi jasa. Yang kedua, jaringan usaha koperasi pemasaran. Yang ketiga, jaringan usaha produksi. Tapi bagi kami yang dari pihak produksi melihat bahwa jaringan usaha koperasi ini akan sangat membantu kami baik secara koperasi umum atau beranggota yang lainnya. Pertanyaanku yang terakhir nih Mbak Resti. Ya, Mas. Apakah terbentuknya jaringan usaha koperasi ini dapat membantu pertumbuhan perekonomian di Indonesia? Ya, karena jaringan usaha koperasi yang kami bentuk ini diusahakan dapat membantu pertumbuhan perekonomian Indonesia. Karena barang yang sudah diproduksi tersampaikan ke konsumen. Ketika produk meningkat, otomatis kami membutuhkan tenaga kerja, terutama bagi para UMKM di Indonesia, sehingga dalam hal ini dapat mengurangi pengangguran. Dan dengan demikian, pertumbuhan perekonomian di Indonesia bisa meningkat dari penghasilan UMKM tersebut. Jadi intinya jaringan usaha produksi ini bergabung dengan jaringan usaha koperasi dapat membantu mengurangi pengangguran sehingga pertumbuhan ekonomi juga bisa bertumbuh. Terima kasih atas jawabannya. Maaf sudah mengganggu Ya, Mas. dan menyibukkan Mbak Resti. Terima Ya. kasih. Nah,
tadi kan kita sudah berbincang dengan Mbak Resti dari Koperasi Produksi tentang bagaimana dia bergabung dengan jaringan usaha koperasi ini. Nah, sekarang dengan saya sudah bersama dengan Bapak siapa, boleh perkenalkan diri dan dari koperasi mana ya? Nama saya Klaus Kumasa, saya dari Koperasi Jaringan Pemasaran. Oh, dari jaringan koperasi pemasaran ya? Apa sih yang melatar belakangi sehingga jaringan atau koperasi pemasaran memutuskan untuk bergabung dengan jaringan usaha koperasi ini? Bisa tolong dijelaskan? Ini penjelasannya Mas. Jaringan pemasaran itu merupakan istilah yang menggambarkan tentang struktur pemasaran. Ya. Jadi struktur pemasaran ini telah digunakan oleh beberapa perusahaan sebagai bagian dari strategi pemasaran mereka. Jadi jaringan pemasaran ini juga sering disebut ya sebagai sistem penjualan yang menggunakan tenaga penyalur, langsungnya adalah konsumen. Sehingga barang yang akan ditawarkan oleh konsumen tersebut adalah harga produksi yang ditambah dengan komisi yang sudah menjadi konsumen atau sudah menjadi hak konsumen. Begitulah kira-kira penjelasannya. Jadi intinya karena melihat dari kebutuhan konsumen yang kurang mendapatkan barang karena di pasaran kurang begitu ya. Jadi fungsinya untuk bisa memasarkan lebih lagi ke bagian-bagian masyarakat yang belum bisa dicapai atau digapai oleh produksi barang tersebut ya. Begitulah. Nah, kalau boleh tahu, mengapa koperasi pemasaran memutuskan untuk bergabung dengan rekan-rekan lain dalam membentuk jaringan usaha koperasi ini? Ya, begitulah begini. Karena kita karena koperasi pemasaran juga itu mempunyai fungsi itu untuk menampung produk atau barang maupun jasa yang dihasilkan anggota untuk selanjutnya memasarkannya kepada konsumen. Anggota kedudukan sebagai pemasok ya barang atau jasa kepada koperasinya. Makanya kami memutuskan saya sebagai jaringan pemasaran memutuskan untuk ibaratnya bergabung terhadap jaringan yang lainnya karena supaya pemasok barang atau jasa maksudnya anggota kedudukan sebagai pemasok barang atau jasa kepada koperasinya. Makanya kami itu saling atau saya sebagai jaringan pemasaran memutuskan untuk bergabung terhadap jaringan koperasi lainnya. Begitu penjelasannya. Apakah koperasi pemasaran ini ketika bergabung dalam jaringan usaha ini dapat memenuhi kebutuhan konsumen dan memperlancar proses penjualan? Bisa tolong dijelaskan? Ya itu udah pasti itu ya, karena jaringan pemasaran merupakan kegiatan untuk memenuhi beragam kebutuhan serta kepuasan konsumen dengan melakukan beragam cara, mulai dari membuat produk, tempat penjualan, atau menentukan harga serta melakukan proses produknya. Itu akan memenuhi kebutuhan terhadap konsumen. Makanya jaringan pemasaran ini dia akan memenuhi kebutuhan konsumen. Karena apa tadi? Karena jaringan pemasaran merupakan kegiatan untuk memenuhi beragam kebutuhan. Begitulah. Apakah faktor lingkungan pemasaran mempengaruhi jaringan usaha koperasi tersebut? Bisa tolong dijelaskan? Ya, pada dasarnya juga
terdapat berbagai macam pelaku dan unsur yang saling mempengaruhi. Unsur-unsur tersebut bisa berupa kekuatan atau ancaman dari dalam maupun dari luar perusahaan dan mencapai tujuannya. Begitulah kira-kira dari penjelasan mengenai faktor atau mengenai pertanyaan Faktor lingkungan tadi ya. ya itu. Oke. Apakah koperasi pemasaran ini dapat membantu koperasi produsen atau koperasi produksi dan koperasi jasa di dalam jaringan usaha ini? Bisa tolong dijelaskan? Ya, karena ya saluran pemasaran itu membantu produsen untuk menyampaikan pesan-pesan bersesuai kepada konsumen agar membeli sebuah produknya dari dalam atau dari perusahaan tersebut itu. Jadi saluran pemasaran membantu memikirkan jumlah permintaan produk sehingga memudahkan produsen untuk mempersiapkan pesanan produk tersebut. Itulah penjelasannya mengenai pertanyaan Mas. Jadi koperasi pemasaran ini tergabung dalam jaringan usaha koperasi ini untuk membantu memperkenalkan barang yang sudah diproduksi oleh koperasi produksi ya, biar masyarakat bisa mengenal atau menyampaikan pesan-pesan, menyampaikan pesan dari koperasi produksi itu kepada konsumen yang membutuhkan. Begitulah. Baiklah. Nah, pertanyaanku yang selanjutnya nih, apakah fungsi atau manfaat dari jaringan pemasaran atau jaringan usaha koperasi ini bagi pemasaran? Itu sih menurut pernyataan dari jaringan pemasaran kami itu berfungsi untuk membantu ya meningkatkan kualitas koordinasi antara individu dalam tim pemasaran sehingga lebih efektif dan mampu mencapai target dengan mudah, mengembangkan kemampuan bisnis agar mudah beradaptasi. Jadi dasar pemikiran untuk mengambil keputusan pemasaran tersebut. Jadi intinya untuk meningkatkan kualitas koordinasi antara individu dalam tim. Oh, jadi jaringan usaha koperasi ini dibentuk biar koordinasi dalam tim pemasaran itu sendiri bisa terbentuk, atau efektif, bisa efektif dalam segi cara kerjanya, begitu ya? Enggak, maksudnya dalam mencapai target. Efektif dalam mencapai target, dan anggotanya juga bisa terlatih ya, begitu ya? Baiklah. Nah, pertanyaanku yang terakhir nih, bagaimana sih kegiatan dan proses dari koperasi pemasaran dalam jaringan usaha koperasi ini? Proses yang dilakukan itu Maksud dari saudara itu kegiatan yang dilakukan ketika di dalam jaringan usaha ini. kegiatannya ya, Kegiatan. kegiatan ibaratnya secara langsungnya ya. Iya. Itu pertama ya, memastikan calon klien atau pembeli potensial. Kedua, memprediksikan produk atau jasa yang ditawarkan. Terus mendekati pembeli atau klien potensial. Dan terakhir itu menjual produk atau jasa yang ditawarkan. Oh, jadi kegiatannya itu mencari klien yang potensial agar produk yang diproduksi oleh koperasi produksi dapat terjual atau terdapat ada niat terhadap konsumen untuk membeli suatu
koperasi pemasaran ini mencarikan klien atau pembeli untuk barang yang sudah diproduksi dari koperasi produksi ya. Oh, baiklah. Terima kasih untuk jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Maaf sudah mengganggu atas kesibukan Bapak. Terima kasih ya Pak. Baiklah, tadi kita sudah berbincang-bincang dengan dua anggota dari jaringan usaha koperasi, dan saat ini saya akan berbincang juga dengan salah satu anggota dari jaringan usaha koperasi, dengan Mbak siapa dan dari koperasi apa ya, kalau boleh tahu silakan Mbak. Perkenalkan, nama saya Sri Natal Zuheni. Saya adalah salah satu anggota jaringan koperasi, di mana saya adalah anggota dari koperasi jasa pengiriman. Nah, sekarang saya mau bertanya-tanya nih sama Mbak Nata. Nah, apa sih yang melatar belakangi sehingga koperasi jasa pengiriman ini bisa terbentuk? Bisa tolong dijelaskan latar belakangnya? Nah, ada begitu banyak produk-produk dalam negeri yang sebenarnya kualitasnya tidak kalah jauh dari produk luar negeri. Namun, produk dalam negeri tersebut kurang dilirik karena kurangnya daya pemasaran dan daya jasa pengiriman yang tepat. Nah, maka dari itu kami dari Koperasi Jasa Pengiriman hadir nih untuk membantu rekan kami, yaitu jaringan koperasi produksi dengan jaringan koperasi pemasaran, agar barang tersebut dapat tersampaikan secara tepat maupun cepat. Oke, jadi intinya latar belakangnya karena ada begitu banyak ya produk-produk dalam negeri yang kualitasnya sebenarnya bagus nih, tapi tidak tersampaikan ke masyarakat karena tidak adanya jasa yang bisa menyampaikan barang itu kepada masyarakat Indonesia pada umumnya. Oke. Baiklah, pertanyaan yang kedua nih, mengapa dan apa sih yang memutuskan koperasi pemasaran jasa untuk membentuk suatu jaringan usaha koperasi dengan koperasi-koperasi yang lainnya? Nah, sehubung dengan itu, peranan koperasi jasa ini sangat dibutuhkan di kalangan masyarakat, terutama di kalangan milenial saat ini. Dilihat pada saat sekarang ini, banyak masyarakat atau kaum milenial yang membeli barang secara online. Lebih cepat kita memenuhi kebutuhan konsumen dilihat secara internet. Dengan usaha jaringan koperasi ini sangat membantu kami. Jaringan koperasi ini sangat membantu kami, terutama para anggota, di mana barang, produk akan lebih cepat dipasarkan dan akan cepat tersampaikan kepada konsumen. Dengan begitu, pihak produksi akan lebih cepat memproduksi barang yang baru tanpa menunggu waktu yang lama. Oh, jadi fungsinya biar konsumen tidak menunggu waktu yang lama ya, agar mendapatkan barang yang diperlukan. Nah, apakah jaringan usaha produksi ini yang dibuat dari penggabungan 3 koperasi ini dapat memenuhi kebutuhan dari para konsumen? Tentu iya, karena pengguna jasa pengiriman modal transportasi saat ini dipilih banyak orang karena lebih praktis dan efisien. Oh, jadi lebih praktis dan efisien sehingga lebih gampang dan dapat membantu pemenuhan kebutuhan dari konsumen. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya itu apakah jaringan maksudku koperasi jasa pemasaran ini dapat membantu pihak produsen dalam jaringan usaha koperasi ini atau bagaimana? Pihak produsen merasa terbantu. Maksudnya terbantu di sini adalah pihak produk dan pemasaran akan lebih mudah jika ada konsumen yang ingin membeli barang namun terkendala dengan jarak. Nah, jasa kami akan memudahkan kedua belah pihak ini, Mas. Oh, jadi intinya dapat terbantu ya dengan adanya jasa pengiriman, biar kedua belah pihak baik dari produksi maupun pemasaran dapat terbantu dengan adanya jasa pengiriman barang tersebut. Oke, baiklah. Nah, pertanyaan terakhir dari saya nih Mbak Nata. Ya, silakan. Bergabungnya koperasi jasa pengiriman dalam jaringan usaha koperasi ini bersama dengan koperasi pemasaran dan koperasi produksi, apakah untuk saling melengkapi? Jika iya, tolong jelaskan bagaimana kegiatannya. Silakan.
Nah, kita bekerja sama dan saling melengkapi satu sama lain. Contohnya saja, pihak produksi membutuhkan pihak pemasaran. Nah, pihak pemasaran ini tentu membutuhkan jasa pengiriman. Nah, itulah membuat kita saling membutuhkan di sini. Karena hal tersebut kami membuat jasa pengiriman yaitu Nata Express. Nah, Nata Express inilah yang bertugas untuk mengantarkan barang baik dari pihak produksi ke pemasaran, kemudian ke konsumen, dan untuk jasa pengiriman dalam maupun luar negeri. Nah, begitu Mas. Oh, jadi koperasi jasa pengiriman ini berfungsi untuk melengkapi di mana ketika ada barang yang akan dikirimkan melalui jasa pengiriman yaitu Nata Express ya yang baru disebutkan barusan, bisa membantu agar barang tersebut tersampaikan kepada konsumen baik secara pengiriman secara dalam negeri maupun luar negeri. Oke, baiklah, terima kasih atas semua jawaban-jawaban yang sudah boleh diberikan kepada kami. Terima kasih juga untuk kesempatan dan waktunya. Mohon maaf karena sudah menyibukkan atau menyita waktunya. Terima kasih Mbak Nata. Baiklah, demikian perbincangan saya bersama dengan para anggota dari jaringan usaha koperasi, di mana kami sudah membahas bagaimana jaringan usaha koperasi itu sendiri dan bagaimana proses dan kegiatan ketiga koperasi yang tergabung dalam jaringan usaha koperasi yang ada di Indonesia tersebut. Kiranya setiap perbincangan kami dapat menambah informasi serta wawasan baru bagi para pemirsa yang menyaksikan tayangan ini. Demikian report dari saya. Saya Stefi David Koyong pamit. Terima kasih. Baiklah, demikian video dari kami. Kiranya video yang sudah kami buat dapat memberikan pengetahuan baru